Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam spasial. Halo sobat-sobat spasial, jumpa lagi kita di channel spesial ini. Karena, spasial is spesial. Di video ini, kita akan melanjutkan tutorial kita pada video part 2 sebelumnya, yaitu cara membuat fitur geometri dan data atribut. Di mana, pada video kali ini, yang menjadi fokus bahasan kita, yaitu, 1. Cara membuat fitur polyline atau garis, yang nantinya langsung diterapkan dalam membuat data jaringan jalan beserta data atributnya. Yang kedua, yaitu cara membuat fitur point atau titik yang nantinya langsung diterapkan dalam membuat data toponim beserta atributnya. Oke sobat-sobat spasial, langsung saja ke inti bahasan kita. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial membuka kembali aplikasi Archimap-nya. Kemudian, tampilkan juga peta JPEG-nya yang sudah kita georeferencing sebelumnya. Sekarang, kita akan membuat fitur jaringan jalan dalam bentuk polyline, sesuai jaringan jalan yang ada pada peta JPG sobat-sobat spasial. Silakan sobat-sobat spasial, memperhatikan legenda pada peta JPG. Di situ terdapat keterangan terkait jenis-jenis jalan yang ada pada peta JPG sobat-sobat spasial. Di mana, pada peta JPG yang digunakan dalam video ini, terdapat 3 jenis jaringan jalan yaitu, jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal. Pada tutorial ini, kita hanya akan membuat 2 jenis jalan yaitu jalan arteri dan jalan kolektor saja. Sedangkan untuk jalan lokal, kita skip saja dulu, agar video ini tidak terlalu panjang. Untuk membuat fitur polyline untuk jaringan jalan. Pertama-tama, silakan sobat-sobat spasial membuka layar katalog pada barisan menu standar. Kemudian, pada layar katalog, silakan mencari folder tempat sobat-sobat spasial menyimpan file batas kota dan batas kecamatan sebelumnya. Selanjutnya, klik kanan pada nama folder. Lalu, pilih New. Kemudian, pilih Shapefile. Setelah layar New Shapefile tampil, silakan tuliskan nama, yaitu jalan_ln. Kemudian, untuk tipenya, pilih Polyline. Untuk spasial reference-nya, silakan sobat-sobat memilih sistem koordinat, sesuai sistem koordinat yang digunakan pada saat georeferencing yaitu UTM zona 51S. Setelah itu, pilih OK. Kemudian, pilih OK lagi. Sobat-sobat spasial tentunya masih ingat pada video part 2 sebelumnya, yaitu pada saat kita membuat fitur batas-batas kecamatan. Di mana, pada saat itu, kita terlebih dahulu menyelesaikan digitasi setiap batas kecamatan, baru kemudian kita melanjutkan pembuatan tabelnya. Untuk pembuatan fitur jaringan jalan, kita akan menerapkan metode yang sedikit berbeda, yaitu, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu baru kemudian melanjutkan proses digitasinya. Sehingga, nantinya memungkinkan kita dapat menginput data atributnya, setiap menyelesaikan digitasi satu objek. Untuk membuat tabelnya, silakan sobat-sobat spasial, melakukan klik kanan, pada nama file, jalan L_n, pada layar, Table of Content. Kemudian, pilih, Open Atribut Tabel. Setelah layar tabel muncul, silakan pilih, Table Option, yang berada di pojok kiri atas, pada layar tabel. Selanjutnya, pilih Add Field. Kemudian, pada layar Add Field, silakan sobat-sobat spasial menuliskan nama kolom, yaitu jenis_JL. Kemudian untuk tipenya, pilih Text. Lalu, pilih OK. Selanjutnya, kita ingin menambahkan satu kolom lagi, untuk menginput data panjang jalan. Silakan sobat-sobat spasial, melakukan add field lagi, pada pilihan tabel option. Untuk nama kolomnya, silakan tulis, panjang_JL. Kemudian, untuk tipenya, pilih, float. Lalu, pilih, OK. Setelah tabel yang dibutuhkan sudah dibuat,
silakan sobat-sobat menutup saja dulu layar tabelnya dan layar katalognya. Selanjutnya, kita akan memulai proses digitasi untuk fitur jaringan jalan. Dan, sebaiknya sobat-sobat spasial, menyelesaikan digitasinya pada jalan utama dulu yaitu jalan arteri, setelah itu, baru kita lanjutkan digitasinya untuk jenis jalan berikutnya. Silakan sobat-sobat spasial mengobservasi dulu, jaringan jalan mana saja yang termasuk jenis jalan arteri, di peta JPG yang sobat-sobat gunakan. Sesuai warna, bentuk dan ketebalan garis yang ada ditunjukkan pada legenda peta JPG. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial, menentukan dan melakukan zooming pada bagian, di mana sobat-sobat spasial akan memulai digitasinya. Sampai pada perbesaran, di mana sobat-sobat spasial dapat melakukan digitasi secara akurat. Sebagai catatan, untuk kepentingan akurasi hasil digitasi, maka, perbesaran yang digunakan pada saat melakukan digitasi pada data tipe gambar yaitu minimal 1/4 dari skala peta yang akan kita hasilkan. Misalnya, pada tutorial ini, kita akan membuat peta administrasi dengan skala 1/100.000. Maka, seharusnya kita melakukan digitasi pada perbesaran, minimal 1/25.000, dan konsisten pada perbesaran tersebut, alias tidak merubahnya ke skala yang lebih kecil pada saat memasang titik-titik digitasi, sampai proses digitasi selesai dilakukan. Sebagai contoh, pada video ini, saya menggunakan perbesaran 1/10 dari skala peta JPG yang digunakan, yaitu perbesaran 1/10.000. Setelah melakukan zooming pada tempat, di mana kita akan memulai digitasi. Selanjutnya silakan sobat-sobat melakukan Start Editing. Dengan cara, klik pada menu editor. Kemudian, pilih Start Editing. Selanjutnya, pada layar Create Features, klik nama file, Jalan JL. Lalu, pada bagian pojok kanan bawah, yaitu pada layar Construction Tools, pilih Line. Setelah itu, silakan sobat-sobat melakukan digitasi pada jalan arteri, sampai selesai. Untuk mengakhiri proses digitasi, silakan klik kiri 2 kali tanpa jeda pada titik terakhir. Setelah digitasi untuk jalan arteri sudah selesai, silakan sobat-sobat spasial langsung menginput data atributnya terlebih dahulu, sebelum melanjutkan digitasi untuk jalan kolektor. Dengan cara, klik kanan pada nama file, di layar, Table of Content. Kemudian, pilih Open Attribute Table. Selanjutnya, pada layar tabel, tepatnya pada kolom, jenis jalan silakan input, jalan arteri. Setelah data atributnya sudah diinput, silakan ditutup saja layar tabelnya. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial melanjutkan digitasinya untuk jalan kolektor, sampai selesai.
Apabila digitasi untuk jalan kolektor sudah selesai, silakan sobat-sobat spasial langsung menginput data atributnya lagi. Silahkan input pada kolom jenis jalan, yaitu jalan kolektor. Setelah data atribut untuk kolom jenis jalan sudah diinput, selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing dulu. Selanjutnya, kita akan mengisi data atribut untuk kolom panjang jalan berdasarkan panjang fitur polyline hasil digitasi sobat-sobat spasial. Caranya, pastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada objek fitur yang terseleksi dengan mengklik Tools, Clear Selected Features. Lalu, klik kanan pada nama kolom panjang jalan. Kemudian, pilih Calculate Geometry. Selanjutnya, pada layar Calculate Geometry, yaitu pada baris properti, pastikan yang terpilih adalah length. Untuk koordinat sistemnya, pastikan juga yang terpilih adalah sistem koordinat yang memiliki satuan meter. Pada video ini, kita gunakan sistem koordinat UTM zona 51S, sesuai dengan zona wilayah yang kita akan petakan. Untuk unitnya, silakan pilih satuan panjang kilometer atau meter. Kemudian, pilih OK. Setelah proses penginputan data atribut untuk fitur jaringan jalan sudah selesai, silakan sobat-sobat spasial melakukan stop editing sebagai akhir dari proses pembuatan fitur jaringan jalan sobat-sobat spasial. Nah, sobat-sobat spasial, data jaringan jalan kita sudah tersedia. Sekarang, mari melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan fitur toponim. Pasti banyak di antara sobat-sobat spasial yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan toponim? Nih, saya kasih bocoran. Jadi, toponim itu merupakan istilah lain dari nama tempat. Dan untuk ilmu yang khusus mempelajarinya, disebut toponimi. Jika sobat-sobat spasial memperhatikan pada legenda peta JPG yang sama dengan peta JPG yang digunakan pada video ini. Di situ terdapat beberapa keterangan simbol-simbol yang merujuk pada nama suatu objek atau tempat pada halaman utama peta, seperti gunung, pelabuhan, ibu kota, dan lain-lainnya. Namun, dalam video ini, kita hanya akan membuat fitur toponim untuk ibu kota, yang disimbolkan oleh 3 bentuk poin yang berbeda. Di mana, yang pertama yang akan kita digitasi, yaitu, poin yang menyimbolkan letak pusat kota utama. Kemudian, yang kedua adalah kota kecamatan. Dan yang terakhir kita digitasi yaitu, kota kelurahan. Untuk penyediaan data fitur toponim, silakan sobat-sobat spasial membuat file shapefile dulu. Melalui, menu katalog. Kemudian, pada menu katalog, silakan sobat-sobat spasial, mengklik kanan pada folder, tempat penyimpanan file toponim yang sobat-sobat inginkan. Selanjutnya, pilih New. Lalu, pilih Save File. Kemudian pada baris nama, silakan tuliskan toponim_pt. Untuk tipenya, pilih point. Jangan pernah lupa ya, sobat-sobat spasial, untuk selalu memilih referensi koordinat setiap kali kita membuat file shapefile baru. Setelah sistem koordinatnya sudah dipilih, silakan di-OK saja. Setelah nama shapefile yang baru kita buat sudah muncul di layar Table of Content. Selanjutnya, silakan sobat-sobat spasial membuat tabelnya terlebih dahulu. Dengan melakukan klik kanan pada nama file. Kemudian, pilih Open Attribute Table.
Selanjutnya, silakan add field pada tabel option. Pada isian nama, silakan tuliskan jenis underscore obj. Untuk tipenya, pilih teks. Kemudian, oke. Kalau muncul peringatan seperti ini, pilih yes saja. Hal tersebut dikarenakan nama yang kita tulis terlalu panjang. Setelah itu, tambahkan satu kolom lagi untuk nama objek melalui add field. Untuk nama kolomnya, silakan tuliskan nama underscore obj. Untuk tipenya, pilih teks. Kemudian, oke. Setelah pembuatan tabel untuk toponim sudah selesai, silakan tutup saja dulu layar tabelnya dan layar katalognya agar tidak mengganggu. Selanjutnya, kita akan memulai memasang poin untuk setiap poin kota. Di mana, yang pertama kita pasang, yaitu poin untuk kota pusat, kemudian dilanjutkan untuk poin kota kecamatan, dan yang terakhir poin untuk kota kelurahan. Untuk memulai memasang poinnya, silakan sobat-sobat melakukan start editing terlebih dahulu. Kemudian, klik pada nama, toponim PT, pada layar Create Features. Setelah itu, silakan sobat-sobat spasial memasang poin, tepat pada pertengahan simbol titik kota Palopo. Setelah selesai memasang poin untuk kota utama, silakan sobat-sobat spasial langsung menginput data atributnya. Pada kolom, jenis objek. Setelah selesai menginput data atribut kota Palopo, silakan sobat-sobat spasial melanjutkan memasang poin untuk semua kota kecamatan. Setelah selesai memasang semua poin, untuk kota kecamatan, silakan sobat-sobat spasial langsung menginput data atributnya juga. Dengan cara, select semua baris untuk poin kota kecamatan terlebih dahulu. Kemudian, klik kanan pada nama kolom, jenis objek. Lalu pilih, Field Calculator. Kemudian, silakan sobat-sobat spasial menuliskan, tanda petik 2. Kemudian, kota kecamatan, kemudian, tanda petik 2 lagi. Lalu, oke. Setelah selesai menginput data atribut untuk toponim kota kecamatan, silakan sobat-sobat spasial melanjutkan memasang poin untuk semua toponim kota kelurahan. Silakan sobat-sobat spasial mengubah tampilan poinnya agar lebih jelas, sehingga kita dengan mudah dapat membedakan mana yang sudah didigitasi, mana yang belum. Dengan cara mengklik simbol titik yang berada di bawah nama file toponim PT pada layer of content. Setelah itu, silakan ubah ukuran poin dan warnanya.
Setelah selesai memasang semua poin, untuk kota kelurahan, silakan sobat-sobat spasial langsung menginput data atributnya juga. Dengan cara yang sama, pada saat menginput data atribut untuk poin toponim kota kecamatan. Setelah selesai menginput atribut, untuk kolom jenis objek. Selanjutnya, silakan melakukan input atribut, untuk kolom nama objek. Untuk poin kota pusat, silakan input namanya, yaitu Kota Palopo, dengan huruf kapital semua. Selanjutnya, untuk isian nama objek, pada poin kota kecamatan, dikosongkan saja. Kemudian, untuk isian nama objek, pada poin kota kelurahan. Silakan input nama kelurahan, tempat poin tersebut berada. Namun, sebelum itu, silakan sobat-sobat spasial memperhatikan dulu peta JPG-nya. Sebagai contoh, silakan sobat-sobat spasial memperhatikan pada wilayah Kecamatan Muara Barat. Pada wilayah Kecamatan Muara Barat, terbagi menjadi 4 kelurahan yang dipisahkan oleh garis putus-putus berwarna hitam. Garis tersebut merupakan batas wilayah masing-masing kelurahan. Silakan sobat-sobat spasial memperhatikan salah satu wilayah kelurahannya. Lalu, cari nama kelurahannya. Setelah itu, cari poin untuk kota kelurahan yang terdapat di dalam wilayah kelurahan tersebut. Kemudian, select poin tersebut dengan menggunakan tools select. Setelah itu, perhatikan pada layar tabel. Pada baris yang terselect, silakan input nama kelurahannya, dan sebaiknya menggunakan format penulisan besar kecil. Silakan sobat-sobat spasial menginput semua nama objek, untuk poin kelurahan sampai selesai. Sobat-sobat spasial juga bisa mengklik, pada bagian kota awal, setiap barisnya, untuk mengarahkan ke lokasi poinnya. Kalau tampilan tulisan nama kelurahan pada layar RC Map kurang jelas, silakan preview peta JPG pada folder luar, atau mencari daftar kelurahan yang ada di Kota Palopo melalui Google Search.
Apabila atribut nama objek untuk poin kota kelurahan telah selesai diinput semuanya, silakan sobat-sobat spasial melakukan save editing dan stop editing. Nah, sobat-sobat spasial, data-data standar yang dibutuhkan untuk membuat sebuah peta administrasi sudah tersedia, yaitu data batas kota, data batas kecamatan, data jaringan jalan, dan data toponim. Sekarang, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pra-layouting. Pada tahap pra-layouting, kita akan mempersiapkan data-data tambahan yang dibutuhkan pada saat layouting nantinya. Agar peta yang nantinya sobat-sobat spasial hasilkan lebih informatif dan lebih menarik. Silakan sobat-sobat spasial memutar video part 4 untuk melanjutkan proyek pembuatan peta administrasi sobat-sobat spasial. Link untuk video part 4 tercantum di kolom deskripsi di bawah ini, atau melalui daftar playlist pada channel ini. Apabila video tutorial ini bermanfaat bagi sobat-sobat spasial, jangan lupa untuk like and subscribe. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam spasial.